Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia yang berakar pada Sumpah Pemuda 1928. Lalu yang pertama itu adalah pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara itu adalah diambil dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Kalau wawasan itu adalah cara pandang bangsa Indonesia, kalau kata Nusantara itu adalah konsepsi yang dibuat bangsa Indonesia yang meliputi Samudra Pasifik hingga benua Australia. Lalu di pengertian wawasan Nusantara ini ada beberapa pendapat ilmuwan yang saya ambil cuma satu, yaitu menurut Profesor Wan Usman. Ia mengatakan wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan yang memiliki aspek kehidupan yang beragam. Lalu di pengertian wawasan Nusantara ini ada tiga asas dasar, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadah itu adalah tempat bermasyarakat seluruh wilayah Indonesia yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau isi itu adalah aspirasi bangsa Indonesia dengan yang sedang berkembang dengan tujuan yang tercantum dalam pembukaan undang-undang. Kalau dia tata laku itu adalah hasil dari wadah dan isi yang dimana mencerminkan tingkah laku bangsa Indonesia dalam mengambil suatu tindakan. Lalu yang kedua itu adalah hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara itu menurut Sumber Sano adalah cara pandang bangsa Indonesia cara pandang bangsa Indonesia yang menyeluruh demi kepentingan nasional. Lalu yang ketiga itu adalah asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara itu ada 7. Yang pertama itu adalah kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama itu contohnya itu kita melawan penjajah itu bersama-sama baik itu secara fisik atau mental. Lalu tujuan yang sama itu seperti kita melawan penjajah itu demi kepentingan demi mencapai kemerdekaan yang abadi dan kemakmuran yang abadi. Lalu yang ketiga itu adalah keadilan. Keadilan itu adalah pembagian hasil kerja jerih payah seseorang, hasil kerja sesuai dengan apa yang sudah dibikinnya. Lalu yang keempat itu adalah kejujuran. Kejujuran itu artinya berani berpikir secara terbuka mengenai seseorang atau apa yang diambil. Lalu yang kelima itu adalah tentang kerjasama. Kerjasama itu artinya kita bersama-sama melawan penjajah atau ancaman itu tanpa memikirkan apapun dan dengan membuat persiapan. Lalu yang keenam itu adalah solidaritas. Solidaritas itu adalah rasa setia kawan sesama bangsa. Lalu yang ketujuh itu adalah kesetiaan. Kesetiaan itu kita harus bersama-sama melawan penjajah atau ancaman yang datang kepada bangsa tanpa meninggalkan bangsa dalam keadaan apapun. Lalu konsep wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara itu ada 4, yaitu konsep kesatuan politik, yaitu yang pertama itu kedaulatan wilayah Nusantara. Yang pertama itu kedaulatan wilayah Nusantara dimiliki oleh kedaulatan wilayah Nusantara merupakan kesatuan Nusantara yang dimiliki oleh bangsa. Lalu yang kedua itu bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, dan budaya dan cara berbicara yang beda, namun merupakan kesatuan yang bulat dengan seluas-luasnya. Lalu yang ketiga itu adalah secara psikologis. Secara psikologis itu bangsa Indonesia harus memiliki rasa senasib dan sepetanggungan yang sama demi tujuan nasional. Lalu yang kedua itu adalah kesatuan ekonomi. Kesatuan ekonomi itu ada 3. Yang pertama itu kekayaan wilayah Nusantara adalah modal dan milik Nusantara, baik itu dari kehidupan sehari-hari atau wilayah Nusantara. Lalu yang kedua itu adalah perkembangan perekonomian wilayah Nusantara itu harus rata dan seimbang tanpa menghilangkan ciri khas setiap daerah. Lalu yang ketiga itu adalah kehidupan perekonomian bangsa Indonesia merupakan kesatuan ekonomi wilayah Nusantara
demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang ketiga itu adalah kesatuan sosial budaya. Kesatuan sosial budaya itu adalah ada dua. Yang pertama itu setiap bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa Indonesia yang satu dengan dengan kehidupan yang serasi dan selaras dengan tingkat kehidupan yang sama sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Lalu yang kedua itu adalah pada hakikatnya bangsa Indonesia bercorak satu, yaitu satu kesatuan. Lalu kesatuan yang keempat itu adalah kesatuan pertahanan dan keamanan. Itu ada dua. Yang pertama ancaman pada setiap daerah dan pulau harus sama-sama dihadapi oleh warga Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban rasa toleransi terhadap pembelaan negara. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Terima kasih.